Selamat siang, perkenalkan nama saya Mister Paulina Diu dengan NIM 258690500623, mahasiswa PPG Daljab Jabatan Batch 3, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya bertugas di SMK Negeri 7 Samarinda. Kali ini saya akan mengajar dengan materi Kitab Suci Perjanjian Baru kelas 10. Selamat menyaksikan. Beri salam, selamat kasih ya Lur. Selamat siang anak-anak semuanya, silakan berdiri. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sudah makan belum? Sudah. Oke, kalau sudah makan, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Silakan yang memimpin doa siapa? Baik, Bu. Oh ya, oke. Silakan Fransiskus. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih yang kota kepada malam hari ini dan siang tahun ini. Dan Tuhan, sekarang kami telah berkumpul bersama, kami akan melaksanakan pembelajaran agama kami terkait perjanjian baru. Kiranya kamu berkati proses pembelajaran kami ini, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih taat padamu dan juga tahu kaya akan ilmu. Inilah doa aku di Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Fransiskus. Baik anak-anak semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lastri, Bu. Lastri. Iya, Bu. Kenapa tidak hadir? Lastrinya izin, Bu, karena sakit. Oh, nah oke ya. Oke, baik sudah ya. Baik anak-anak semuanya, kita kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik ya. Nah, sebelum itu kita berdiri dulu. Silakan berdiri. Baik anak-anak semuanya, ada yang tahu Kitab Suci Perjanjian Baru? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kitab Suci Perjanjian Baru dengan gerakan ya. Sehari-hari ya. Jadi berkaitan dengan Kitab Suci ya. Jadi kalian akan membuat pohon Kitab Suci ya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat anak-anak kelompok tidak akan menggunakan spin. Jadi sudah bagikan kemarin ya. Sudah dulu. Oke, nah ini hasilnya ya. Lihat hasilnya spin. Oke, apa kan? Maring. Mau pakai udah. Oke, baik anak-anak silakan kalian duduknya melalui kelompok. Sudah? Duduknya melalui kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Maju ke depan, silakan.
Masing-masing kelompok. Oke, kelompok apa? Santo Franciscus. Ya, Mikael. Oke. Alright. Silahkan buku. Nah ini ya, buku bagian. Nah ini, silakan mengambil. Ya. Guntingnya sama ya, satu-satu. Baik anak-anak, ini lembar kerja LKPD. Nanti kalian silakan kerjakan ya, masing-masing kelompok ya. Ya silakan. Kelompok apa? Santo? Markus. Ini satu apa tadi? Nah, ini satu. Oke, silakan ya. Oke, nah. Jadi kalian membuatnya dengan contohnya seperti ini ya. Oke, paham? Ya, contohnya seperti ini ya. Kalian membuat pohon kitab suci ya. Kitab suci perjanjian baru. Oke, selamat mengerjakan. Silakan. Oke, baik anak-anak semuanya yang sudah silakan tempel di depan kelas. Silakan. Baik, jika sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, anak-anak semuanya, ini di tangan ibu ada log. Jadi hari ini ya kalian masing-masing kelompok. Jadi ada satu yang menjelaskan kepada teman kelompok lain ya. Jadi temanmu yang lainnya, yang sisanya mengunjungi ke ke temanmu yang lain ya. Oke, silakan. Ya, tentukan siapa-siapa saja orangnya, silakan maju. Perwakilan ya. Jadi ini ada 3 log ya. Siapa log yang paling banyak itulah yang ini ya. Siapa yang ini jaga standnya siapa? Tentukan dulu ya jaga standnya. Yang jaga standnya dan yang kelilingnya siapa aja. Oke, silakan. Oke, semuanya tadi. Ini gimana, Pak? Ini adalah hasil dari kelompok Santo Markus. Ya. Iya, iya. Oh iya. Terima kasih. Nah, jadi ini apa aja? Nah, ini semuanya dari perjanjian baru ya.
Di sini ada Injil, ada Wahyu. Nah kalau dilihat di sini ada Matius, ada Yudas. Ini lengkap banget. Ada lagi mau tanya nih. Penasaran cara kerjanya? Siapa yang kerja atau gimana? Oh iya, siapa yang kerja? Kalau ini semuanya kerja dong. Tiga-tiga aja nih. Franciscus, Frederick, dan lain. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Ini ada apa aja ini? Ini adalah untuk ini semuanya. Jadi ini ada jauh. Kalau yang legalnya, kalau legal soalnya sampai anggotanya ada 2 orang, saya ada saya kita. Dan saya tunggu. Ya udah, terima kasih ya. Oke, baik anak ya. Siapa yang paling banyak mendapatkan topnya itulah yang menang ya. Siapa enggak? Tiga sama. Oh, Bagi rata, Bu. bagi rata. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, selanjutnya ambil hasil karyanya. Hasil karyanya masing-masing. Oke anak-anak, sudah dari proses tadi ya kalian sangat luar biasa sudah membuat pohon. Jadi anak-anak inilah proses terjadinya tulisan-tulisan mengenai Yesus ya, mengenai Yesus yang termuat dalam perjanjian baru ya. Ini ketika karya Yesus masih hidup ya, dan sendiri. Nah ini anak-anak periode hidup Yesus sampai pembentukan karya Yesus ya dalam perjanjian baru. Nah bisa lihat antara tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Kira-kira ada yang sudah lahir belum? Belum ya. Yesus lahir itu sebelum Kita kita ya. Antara tahun 30 sampai 120 sebelum Masehi penyusunan kitab suci perjanjian baru ya. Yesus wafat disalib ternyata dialami sebagai Tuhan yang hidup ya. Nah ya. Ini yang tadi kalian susun ya. Nah, dari pohon-pohon dari pohon kitab suci dari Injil ada 4 Injil kan? Ya, Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. oke, ada Kisah Para Rasul ya. Perjalanan dari Kisah Para Rasul. Lalu ada surat-surat Paulus ya. Surat-surat Paulus ada pada jemaat di Roma, di Korintus ya, Galatia, Efesus ya. Dan yang berikutnya ada surat apostolik ya. Wahyu. Ya, Yakobus ya. 1 dan 2 Petrus, 1 dan 3 Yohanes, ada Yudas ya. Dan akhir dari kitab ini adalah Wahyu. Nah, Injil ya, dari Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi cerita itu berlangsung mengenai Yesus Kristus ya, hidup Yesus ya. Dan Bu, kenapa ada yang namanya kitab Apokaliptus? Ya, tadi yang ditanya sama siapa? Hukum ya. Nah, jadi kalau kitab Apokaliptus itu adalah kitab-kitab yang memiliki kemiripan ya. Kemiripan antara Matius, Markus, Lukas. Yohanes itu enggak, dia berbeda ceritanya. Kalau kalian baca dalam kitab suci ya. Lalu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul tidak utama-utama itu anak-anak tidak harus berisi tentang para rasul ya. Tidak ya, enggak ya. Oke ya, kitab Wahyu ya, kitab Wahyu, kitab yang paling pertama, pertama terakhir. Terakhir ya. Karangan terakhir dari perjanjian baru ya, yang ditujukan kepada siapa? Yohanes ya. Kitab ini berisi tentang serangkaian penglihatan mengenai hal ikhwal umat Kristiani dan nanti seluruhnya ke masa depan. Makanya kitab Wahyu itu kitab, orang mengatakan kitab apa? Tentang apa? Akhir zaman. Nah, jadi tadi sudah dijawab dari awal bahwa kitab suci perjanjian baru itu berjumlah 27 kitab. Kalau kitab suci perjanjian lama berapa? 46.
Ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak, ya kita mendalami kitab suci sebagai upaya menumbuhkan iman ya. Silakan berpasang-pasangan, Ibu minta ya membaca kitab suci iman lalu tumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Silakan kalian buka kitab sucinya dari 2 Timotius bab 10 ayat 2 Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Silakan dibuka. Oke, baik anak-anak, setelah kalian membaca kitab suci, silakan kalian menjawab pertanyaan apa konsekuensi mengikuti Yesus ya. Silakan menjawab, diskusi dalam kelompoknya dulu, berpasang-pasangan tadi ya. Silakan. Oke, silakan menjawab pertanyaan. Baik, saya dari kelompok Santo Markus yang beranggota Paul dan saya. Apa konsekuensi dalam mengikuti Yesus menghadapi penderitaan dan tantangan? Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami penganiayaan dalam ayat 12. Mengikuti Yesus berarti siap menanggung kesulitan, ditolak, bahkan penderita demi iman. Luar biasa ya. Ya, anak-anak ya sudah tadi menjawab ya dari kelompoknya. Jadi mengapa kita harus membaca kitab suci? Kita lihat dari Santo Hieronymus ya. Santo Hieronymus mengatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Ya, jadi anak-anak semuanya harus bisa membaca kitab. Sebagai bahan refleksi, anak-anak semuanya silakan diisi barcode-nya tadi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah isi barcode-nya? Ya, barcode-nya tadi ini ya. Oke, barcode-nya ya. Silakan diisi. Nanti akan muncul. Oke, ada yang sudah jawab isi dari perjanjian baru. Oke, siapa lagi? Ya, langsung muncul. Nah, memahami tentang perjanjian baru ya. Jadi nanti yang jawaban yang paling dominan akan yang baru tentang perjanjian baru ya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Oke, anak-anak ya. Jadi kalian nanti buat poster ya yang berisi tentang ajakan membaca kitab suci. Silahkan di post di media sosial. Jangan lupa di share itu ya di Instagram ya. Oke. Nah, Ibu kasih batas waktunya sampai 3 hari dari sekarang ya. Ya baik anak-anak ya. Ya, Ibu mau mempertegaskan lagi. Jadi manfaat apa sih kalian mempelajari tentang kitab suci? Yakni yang pertama mengenal Yesus Kristus sebagai pusat iman. Karena salah satu iman dari kita adalah Yesus Kristus. Lalu yang kedua hubungan iman dan pengharapan ya. Rajin-rajin membaca kitab suci, lalu meneladani sikap hidup Kristiani, lalu membentuk karakter dan moral yang baik ya. Kalian menjadi anak-anak yang sikap yang memiliki yang baik ya. Menjadi dasar hidup gereja dan masyarakat, lalu mendorong semangat mewartakan mewartakan Injil di tengah-tengah lingkungan sekolah, lingkungan yang bermayoritas ya. Ya, anak-anak semuanya. Oke, cukup sekian ya anak-anak semuanya. Oke, masih semangat hari ini? Masih. Oh, ada yang sudah loyo. Oke, ada yang sudah loyo, sudah capek ya, sudah ngantuk ya. Oke, ya nanti kalian akan mempelajari lagi. Ya, nanti minggu depan anak-anak kita akan belajar tentang tradisi suci ya. Oke, nah sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, silakan kita berdiri
Salah satunya silahkan memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan guru sebelum kita pulang akan berdoa dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Salam Maria berkat Tuhan sertamu. Berkah kepada orang yang benar dan terpujilah Roh Yesus. Salam Maria berkah Bapa kami yang surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu. Sekarang ini dan adalah sekarang sekarang Ajau alhamdulillah kita sekarang dan Bapak terus. Oke, cukup sekian ya anak pembelajaran kali ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Baik anak semuanya, Ibu mengucapkan terima kasih ya, hati-hati di jalan ya. Selamat siang. Ya,